Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya nggak ada. Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Tinggal kita mencari aja tarawihnya di awal, di tengah atau di akhir malam. Kan Nabi mengerjakan sholat tarawih itu berapa paling banyak? 11. Paling banyak 11. Ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu. Dalil ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengerjakan 11. Kemudian ada ulama berpendapat boleh 23. Ulama. Terus yang kita ikut dalil atau ulama? Apakah sholat tahajud setelah sholat tarawih termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat genap setelah sholat witir. Dan juga sahabat dalam Sunan Abi Dawud yang dia sholat rakaat 2 ronde, sholat tarawih 2 ronde. Kita kaji pendapat atau fatwa ulama mereka di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Afandi Channel dan seluruh penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita dengar di awal cuplikan video dari Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Firanda. Ustadz Yazid Jawas ini ditanya oleh jamaahnya tentang sholat tahajud setelah sholat tarawih. Artinya di bulan Ramadan ini pahamnya Ustadz Wahabi termasuk Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Mukhtarom itu tidak boleh melaksanakan qiyamul lail 2 kali di bulan Ramadan itu. Dan ini katanya adalah bid'ah. Sebagaimana pernah saya ngomentari Ustadz Mukhtarom yang merasa dirinya lebih salafi 100% dibandingkan dengan orang-orang syekh-syekh yang ada di Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah di Arab Saudi itu mengerjakan qiyamul lail 2 kali di bulan Ramadan. Jadi orang-orang Wahabi di Indonesia yang mengaku salafi di Indonesia ini lebih salafi daripada salafi di Arab Saudi, dari Mekah dan Madinah, dari syekh-syekhnya, karena di sana mengerjakan qiyamul lail 2 kali di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Yazid Jawas itu, Pak Ustadz Yazid Jawas itu, jadi orang yang mengerjakan tahajud setelah ia melaksanakan tarawih ini tidak boleh. Jadi kalau sudah melaksanakan tarawih, tidak boleh sholat malam lagi. Ini penjelasannya Ustadz Yazid Jawas. Hal ini dibantah oleh temannya sendiri, yaitu Komite Fatwa Al-Irsyad, Syekh Firanda, Dr. Firanda Andirja LCMA. Beliau menegaskan bahwa apakah mengerjakan tahajud setelah orang melaksanakan tarawih, artinya qiyamul lail lagi setelah ia mengerjakan tarawih itu artinya bid'ah? Ustadz Firanda menolak. Tidak, jawabannya tidak. Artinya tidak bid'ah. Nah, inilah saudara, pemahaman Ustadz-Ustadz Wahabi memahami teks hadis, memahami an-nas itu sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa berpedoman terhadap pendapat ulama. Bahkan dengan gimana gitu, Pak Yazid Jawas ini malah membenturkan ulama dengan Rasulullah, ulama dengan dalil. Katanya ada sih pendapat yang mengatakan bahwa boleh salat tarawih itu, salat qiyamul lail di bulan Ramadan itu 23 rakaat. Padahal yang sahih dari Rasulullah itu hanya 11 rakaat, kata Pak Yazid Jawas. Jadi yang mengatakan 20 rakaat, 23 rakaat itu adalah ulama. Yang akan kita ikuti ulama apa dalil? Lah ini Wahabi membenturkan ulama dengan
Rasulullah membenturkan ulama dengan dalil. Apa dikira ulama itu ketika mengatakan 23 mazhab yang 4 ini tidak ada ya. Mazhab yang 4 yang kurang dari 20 rakaat tidak ada. Apakah ketika para mazhab, imamul mazhab menetapkan tarawih itu tidak kurang dari 20 rakaat, kemudian dikatakan ini menentang Rasulullah? Sehingga oleh Pak Yazid Jawas dikatakan kita ikut ulama, apa ikut Rasulullah? Sebenarnya kalau malas ingin menambah 11 rakaat, itu tidak usah bilang seperti itu. Karena doktrin terhadap jamaahnya disangka yang diputuskan oleh ulama itu tidak berdasarkan dalil, disangka tidak mengingkari terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kan seperti itu nanti pemahaman yang tertanam terhadap jamaahnya ini. Jadi mau ikut ulama apa dalil? Itu yang dicekoki terhadap jamaahnya saja. Padahal itu teman Anda sendiri Pak Yazid Jawas, Ustadz Firanda mengatakan boleh tarawih mengerjakan tahajud setelah melaksanakan sholat tarawih Pak Yazid Jawas. Baik teman-teman, apakah benar apa yang disampaikan oleh Syekh Yazid Jawas ini? Jadi ketika orang itu sudah melaksanakan tarawih, setelah tarawih biasanya melaksanakan witir, setelah witir itu tidak boleh lagi mengerjakan sholat qiyamul lail, tahajud dan lain-lain sebagainya, tidak boleh. Sebagaimana fatwanya Ustadz Yazid Jawas ini, mari kita kaji pendapat atau fatwa ulama mereka di Arab Saudi. Jadi tinggal orang-orang Wahabi di Indonesia ini berpikir mau ikut Syekh Anda yang di Arab Saudi atau fatwanya Syekh Yazid Jawas CS yang mengatakan tidak boleh melaksanakan qiyamul lail lagi atau tahajud setelah melaksanakan tarawih atau witir di awal lain. Katanya Syekh Yazid Jawas tinggal pilih. Jadi cari masjid atau imam yang melaksanakan tarawih apa di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam. Cari yang seperti itu saja. Baik, mari kita kaji fatwa dari ulama-ulama mereka di Arab Saudi Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau menjelaskan tentang qiyamul lail di bulan Ramadan. Kata beliau, wat tahajjudu huwa al-qiyamu. Tahajud itu adalah qiyamul lail. Wa qila at-tahajjud makana ba'dan naumi khassatan. Ada qil tahajud itu adalah dilaksanakan setelah tidur. Wal lailu kulluhu mahallun lil qiyam. Malam itu semuanya untuk dilaksanakan qiyamul lail. Falau qamahu kullahu kana muhsinan. Jika orang semalam suntuk mengerjakan qiyamul lail maka itu baik. Walau qama awwalahu thumma qama fi akhirih fala haraja fi dzalika. Jika orang itu awal malam sudah melaksanakan qiyamul lail salat tarawih misalnya, kemudian di akhir malam dia melaksanakan qiyamul lail lagi, fala haraja fi dzalik. Tidak dosa seperti itu, tidak apa-apa seperti itu. Wala wajha liman ihi. Tidak ada alasan untuk melarangnya Pak Yazid Jawas. Wa huwa ma alaihil muslimun. Itu yang dikerjakan oleh orang Islam. Jadi itu yang dikerjakan oleh orang-orang Islam min asbinatin ba'idah, jauh dari zaman yang telah lalu Pak Yazid Jawas. Yaf'aluna dzalika tahfifan wa taisiran. Mereka mengerjakan seperti itu Pak Yazid Jawas. Wa amma man mana'a min dzalik, adapun orang yang melarang melaksanakan setelah tarawih kemudian mau qiyamul lail lagi, dilarang min ahli ilmi al-mu'asirin, dari ahli ilmu yang zaman-zaman sekarang ini, fali annahu yara bid'iyyata ziyadati ala ihda asyarata rakaatan, karena mereka beranggapan bahwa menambah dari 11 rakaat hukumnya adalah bid'ah. Maka penjelasan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid wa huwa qaulun dhaifun, itu adalah pendapat yang dhaif, yang melarang orang melaksanakan qiyamul lail lagi setelah melaksanakan sholat tarawih. Itu pendapat yang dhaif, yang beranggapan bahwa sholat malam itu hanya 11 rakaat. Kenapa dikatakan dhaif? Li mukhalafatihi itlaqa jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiq. Karena telah menyalahi kemutlakan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu, wa mukhalafatihi li amali sahabah, dan menyalahi terhadap pekerjaan sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah sahabat.
Karena para sahabat itu dan orang setelahnya fa innahum kanu yusalluna isrina rakaatan. Mereka sholat 20 rakaat. Wa tis'an wa salasina, mereka sholat 39 rakaat. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya sholat lebih dari 20 rakaat, bukan hanya terpaku terhadap 11 rakaat, Pak Yazid Jawas. Dasarnya ini baca sendiri ya, dari qala al-imamu at-Tirmidzi ila akhiri. Silahkan baca sendiri Pak Yazid Jawas. Dan ini juga baca Pak Yazid Jawas fatwanya Imam Ibnu Baz yang menjelaskan bahwa ketika seseorang setelah melaksanakan qiyamul lail di awal malam masih ada sisa malam dia mau sholat sunnah lagi, silahkan, tidak apa-apa, baca sendiri itu fatwanya Pak Yazid Jawas. Begitulah teman-teman, dari pendapat Firanda sendiri. Firanda ini adalah komite, kalau tidak salah, ketua komite Dewan Fatwa Al-Irsyad, menjelaskan ndak bid'ah. Sholat tahajud setelah melaksanakan tarawih atau witir itu tidak bid'ah, mau qiyamul lail lagi silahkan. Dan bahkan ulama mereka di Arab Saudi yang mereka bangga-banggakan katanya yang di negeri lahirnya Islam, di negeri berkembangnya Islam, ternyata fatwanya sangat jauh berbeda dengan Syekh Yazid Jawas ini. Anehnya kenapa sih jamaah Wahabi itu masih membela, masih ikut fatwanya orang-orang seperti itu? Fatwa-fatwanya banyak menyalahi terhadap fatwa mereka sendiri, fatwa ulama-ulama mereka sendiri yang diagungkan yang ada di Arab Saudi itu. Jadi mereka itu hanya mengandalkan hasil didikan dari ustadznya, hasil doktrin dari ustadznya, hasil kajian tiap minggu itu, dirinya sudah merasa paling oke, paling sunnah, yang lain salah semuanya. Ya Allah, termasuk yang dikerjakan di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah salah semuanya menurut Wahabi Indonesia. Baik, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membuka wawasan kita bahwa seperti itulah pemahaman Wahabi di Indonesia dalam memahami nas, teks, hadis, dan Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.